Shalom semua. Shalom. Saya percaya pewahyuan yang malam hari ini kita dengar akan merubah hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Hari-hari ini turun sebuah ayat yang mengawali pada waktu itu dipanggil sebagai pengkhotbah atau penginjil. Waktu itu saya khotbah di mana pakai ayat itu. Dan setelah pertumbuhan saya, bertambahnya pewahyuan, mulai berganti-ganti dan hari-hari ini terutama tahun 2020 ayat itu muncul dengan sangat kuat. Ayatnya ada di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Umatku itu bicara tentang orang-orang yang menyembah Dia, yang membaca firman, membayar perpuluhan, membayar buah sulung, melakukan apa saja buat Tuhan, mati. Kalau kita ngerti dengan kacamata anak, sunglasses bukan kacamata hitam tapi pakai SON. Sunglasses dari kacamata anak yaitu Yesus. Maka dari Kejadian sampai Wahyu itu ada isi hati Tuhan yang merindukan agar setiap anak manusia mengenal Dia. Kenapa? Kalau kita mengenal Dia, maka kita akan bisa menerima semua berkat yang Dia anugerahkan kepada kita. Pakai pilih karya, pakai antar aja. Terlalu banyak yang menghalangi berkat, bukan iblis, bukan dosa, tapi diri kita sendiri. Kepercayaan yang salah itu membuat kita tidak mampu menerima berkat Tuhan. Mari kita buka ayat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat 28. Udah dapat semua? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan ini bahasa aslinya rest, istirahat, kedamaian, sukacita, kekuatan, berkat, semua ada di sana. Dan seharusnya setiap kali kita ikut sebuah ibadah, kita ikut menyembah Tuhan, nah kita akan mengalami ini, beban kita terangkat. Tapi kenapa banyak orang ikut ibadah sering banget dari Senin sampai Minggu, tapi tambah berbeban berat, tambah lelah, tambah stres. Nah, hari ini kita akan dibebaskan dan dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri. Bukan manusia yang menguatkan kita, tapi Roh Kudus sendiri. Kita ini ngerti gak ya? Setiap firman Tuhan itu tidak akan mampu kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Gak mampu. Gak sanggup. Kalaupun sanggup jadinya apa? Sombongnya amit-amit. Dan kalau sombongnya amit-amit, ya dengan segera kamu jatuh. Wong sombong itu dosa pertama dalam kehidupan, dalam penciptaan. Lucifer jatuh karena apa? Bukan karena dia melakukan dosa. Baru kepikir sombong aja udah jatuh. Malaikat tuh baru kepikiran sombong aja udah dibuang dari surga. Manusia sombongnya amit-amit masih gak diapa-apain tuh. Kita pernah ketemu manusia yang sombongnya amit-amit. Duh, kok Tuhan kita aja jarak setengah meter, duh kecium sombongnya. Enak banget. Tapi gak apa-apa tuh. Kenapa? Karena ini masih zaman anugerah. Kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, ya saya nggak tahu. Nah, kita akan masuk ke dalam sini. Letih lesu. Saya bacain bahasa Inggrisnya. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Labor atau letih lesu itu bicara tentang persoalan-persoalan hidup. Jadi sebenarnya konsepnya kayak gini. Kalau kita mengalami kuasa ibadah,
kita punya masalah berat, kita masuk hadirat Tuhan, kita dapat firman Tuhan, masalahnya belum selesai, letih lesunya hilang, bebannya hilang, terangkat. Kita punya kekuatan, kita punya harapan, pulang itu kita menghadapi masalah itu face to face dengan masalah. Iblis minggir loh. Punya kekuatan, punya harapan. Itulah kuasa ibadah. Dan oleh karena anugerahnya, kita akan memenangkan segala perkara. Anak Tuhan itu, meskipun sudah diurapi kayak apa, bisa aja suatu hari jatuh sakit. Gak usah tanya itu dosa karena apa, karena segala macam gak tahu. Itu misteri, tapi bisa. Bisa aja bangkrut, terbeban hutang, tiba-tiba kena hutang, pola hidup yang salah, jatuh. Atau tiba-tiba rumah tangga kacau, gak karu-karuan, konflik begitu tinggi. Tapi kalau kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, kita ngerti namanya anugerah. Bahkan saya baru ngerti loh, iman itu aja anugerah loh. Bukan dulu kan kita dipaksa, ayo beriman, ayo beriman. Gak sanggup Pak, udah stres, udah gak kuat. Ayo cepetan beriman, lu aja, gue udah gak kuat. Dan saya bersyukur ada ayat yang tertulis di Alkitab, Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Dan apa yang dia mau terjadi. Itulah namanya anugerah. Bahkan untuk percaya aku gak sanggup. Anaknya sembuh. Anaknya sembuh. Kadang-kadang terlalu banyak konsep. Terlalu banyak konsep orang ikut Tuhan. Dan waktu kita itu terima Yesus, roh kita instantly kudus, instantly berubah. Jiwa sama tubuh belum. Jangan salah. Buktinya apa? Habis terima Yesus, sukacita, ketawa-ketawa. Yang bodoh tetap bodoh. Yang miskin tetap miskin. Yang gendut tetap gendut. Gak tiba-tiba saya terima Yesus langsung six-pack. Enggak. Karena ada hukum yang berbeda. Nah, tapi saya mau ngomong sesuatu yang sangat sederhana, yang ternyata anak Tuhan terjebak di sana, kena kayak pusaran air gak pernah keluar dari situ. Nah, yang pertama, labor itu artinya persoalan-persoalan hidup. Tapi heavy laden, bahasa aslinya itu portizo, yaitu karena kegiatan rohani yang menghilangkan damai sejahtera. Atau salah pengertian tentang firman, salah pengertian tentang Tuhan, salah pengertian tentang Yesus. Maka itu bebannya lebih berat dari persoalan hidup. Itu akan mengikat manusia, mengikat anak Tuhan itu sampai mati semua. Maka saya percaya komunitas seperti ini adalah era selanjutnya dari gereja. Saya percaya suatu hari nanti komunitas seperti ini akan bertumbuh dengan sangat marak, dan ribuan, jutaan, miliaran semua akan ke komunitas. Dan mereka mengalami kuasa ibadah, mereka akan mengalami kuasa perjanjian baru. Saya mau khotbah nanti aja lain kali, kuasa perjanjian baru. Apa saja yang terjadi. Tapi satu yang saya mau sampaikan malam hari ini. Di perjanjian baru tidak ada perbedaan kasta. Kamu Brahmana, kamu Satria, kamu rakyat, gak ada. Atau istilahnya kalau rohani, saya lebih diurapi daripada engkau. Kamu tuh makhluk berdosa, saya doang yang paling kudus. Cuy beneran. Kudus bukan karena perbuatan, kudus karena darah Yesus. Siapa yang lebih rohani? Siapa yang melakukan firman, bukan siapa yang ngomong. Saya juga ngomong. Tapi di luar sana, di kehidupan saya yang sebenarnya, kuasa Tuhan itu bekerja ketika saya mengandalkan kekuatan roh, bukan kekuatan saya. Sudah beda konsepnya. Sudah beda konsepnya. Dan ada satu pengertian, pengajaran yang saya dari dulu sampai sekarang gak pernah ketemu diajar di gereja, yaitu tentang anugerah, identitas, dan panggilan. Ketika kita gak ngalami identitas
identitas kita di dalam Kristus, boleh dia tampak spektakuler, itu akan percuma. Hari-hari ini saya sedang ikut seminar namanya Dark Side of Leadership. Seminar itu diadakan karena ada satu buku judulnya Dark Side of Leadership. Itu buku isinya tentang kejatuhan pemimpin-pemimpin rohani yang sudah besar, jatuhnya sangat memalukan. Kok bisa? Itu bicara tentang seluruh dunia. Dan itu sudah jelas bahwa hari ini jemaat besar, kekayaan besar, urapan besar tidak menjamin kedewasaan seseorang. Sama sekali tidak menjamin. Ada hal-hal pribadi yang tetap kita harus hadapi secara pribadi. Ada sebuah jalan yang tidak bisa dilewati oleh orang lain, kita yang harus lewat. Face your problem, man. Saya pernah dulu waktu awal bertobat doa sama Tuhan, Tuhan, aku mau lebih dari pemenang. Itu khotbah-khotbah, aku mau lebih dari pemenang. Sampai suatu saat Roh Kudus ngomong gini, kamu mau lebih dari pemenang? Iya Tuhan, saya mau ngalami seperti yang dikhotbahkan orang-orang itu. Saya mau kenal Engkau, bukan dari kata orang. Face your problem. Selama ini kamu selalu lari dari masalah. Hah? Saya mendengar wrong teaching. Lebih dari pemenang, dari semua pengkhotbah yang saya dengar, mereka pakai satu ilustrasi yang dipakai semua pengkhotbah. Mike Tyson, tinju. Musuhnya kena pukul, bak, jatuh KO, gak sampai 3 menit. Pulang dapat $1 juta. Istrinya, hai darling, ceknya diambil. Aku lebih dari pemenang, kamu yang tinju, aku yang dapat duitnya. Itu salah. Itu bukan lebih dari pemenang. Itu hak pewaris tahta karunia. Karena suami istri ada satu. Itu bukan lebih dari pemenang. Dia gak pernah hadapi masalahnya Mike Tyson. Itu haknya dia sebagai istri. Lebih dari pemenang. Nah terus Tuhan, lebih dari pemenang kayak gimana toh? Seperti Daud. Ketika dia lawan Goliat, secara hitungan di atas kertas kalah. Dihitung dari sudut manapun, dilihat latar belakang, dilihat resumenya, ini 100% kalah total. Kalah total. Gideon itu adalah seorang prajurit yang dilatih dari bayi. Dari dalam kandungan sudah dipersiapkan, dikasih vitamin, lahir jebrot, dikasih vitamin, besar dikit udah dilatih. Ada yang pernah nonton film 300? Itu dari kecil sudah dilatih pedang, dilatih bulat, dilatih lawan serigala. Graduationnya lawan serigala di gunung, lawan binatang buas cuman bawa tombak satu, nggak ada orang lain. Sorry, bukan Gideon, itu Goliat. Salah ngomong, koreksi. Tanpa soalnya sampai nggak ada yang sadar. Itu Goliat. Goliat itu adalah pasukan 300, artinya orang yang dilahirkan dengan purpose, yaitu jadi perwira, jadi tentara, jadi penguasa. Dilatih secara khusus. Daud cuma terkenal sebagai pemuji dan penyembah. Tampangnya imut-imut kayak saya. Tapi dia punya sesuatu, yaitu perkenanan akan Tuhan. Dan dia tahu persis perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan dia. Daud itu orang yang hidup di perjanjian lama, mengalami berkat perjanjian baru. Dan kita harusnya hidup di perjanjian baru, mengalami berkat kerajaan 1000 tahun atau milenium. Ada sebuah damai sejahtera yang gak mungkin dan gak masuk akal. Itu kita bisa alami, dan kita bisa buat, dan kita bisa bawa. Dulu ada seorang nabi, negara lagi perang, dia cukup datang naik di atas tank, dia perlu buat damai langsung. Wow, hari ini mana kekuatan kayak gitu? Mana kekuatan kayak gitu? Daud secara hitungan di atas kertas tidak mungkin menang melawan Goliat. Ada beberapa masalah dalam kehidupan kita, dihitung dari manapun, dicek dari manapun, kita nggak mungkin bisa menang. Kita nggak tahu gimana caranya memecahkan masalah kita. Tapi kalau kita tahu kita anaknya siapa, kita punya pengalaman, kita punya kekuatan, kita punya hikmat,
Bagaimana mengalami kemustahilan di muka bumi dengan kekuatan yang bukan kekuatan kita. Bahkan Daud itu kalau saya baca dan renungkan Alkitab, saya bisa nangis. Kenapa? Daud itu adalah tumbal. Seharusnya yang melawan Goliat siapa? Saul. Saul adalah kandidat pertama dan satu-satunya yang terutama harus melawan Goliat. Rajanya kok. Makanya jangan mau hidup itu instan. Saul itu orang yang dipilih Tuhan langsung jadi raja. Daud dipilih Tuhan jadi raja langsung kagak. Lama banget rasanya nggak nyampe-nyampe. Di sini ada orang-orang yang terima janji Tuhan. Aduh rasanya ini beneran enggak ya? Mungkin nggak terjadi. Caranya piye toh? Tapi Daud sampai bukan hanya raja atas Israel, tapi Israel dan Yehuda dan seluruhnya dia jadi raja. Diakui mutlak, genap. Itu sah. De jure, de facto sah. Hari ini orang nggak ngerti de jure, de facto. Klaim dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya mendapati hari-hari ini orang yang full time, mati-matian di gereja, hitungan waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hari ini kere. Bukan karena dosa, bukan karena terkutuk. Mereka nggak ngerti cara mengelola. Mereka nggak ngerti kesempatan yang diberikan. Tujuan Tuhan nyiptain kita, itu adalah kita semua masuk namanya tanah perjanjian. Dan banyak hal yang orang nggak perhatikan apa bedanya di padang gurun dan tanah perjanjian. Satu yang saya mau ngomong, perbedaan yang paling nyata di padang gurun, mujizat terjadi setiap hari. Masuk tanah perjanjian, mujizatnya stop. Berapa banyak anak Tuhan yang berdoa, mujizatmu Tuhan, mujizatmu Tuhan. Saya dulu, saya nggak nyalain siapapun, tapi saya salah pengertian, wrong teaching, heavy laden. Bebannya karena pemahaman yang keliru. Anak Tuhan harusnya kalau dia masuk tanah perjanjian artinya apa? Mengelola. Dia punya properti, dia punya wilayah. Di padang gurun dia makan cuma cukup. Mujizat setiap hari cukup, pas. Sepatu cuma satu, nggak bisa ganti, nggak rusak-rusak, tapi satu terus. Bosen loh. Baju cuma satu, nggak rusak-rusak, cuma satu, ngirit. Makan Kentucky terus tiap hari, nggak bisa ganti, budgetnya segitu. Makan mana 40 tahun, aduh. Mana goreng manis, mana asam manis, mana diapain aja tetap aja mana. Gak bosen. Masuk tanah perjanjian, mereka punya wilayah, punya properti, punya buah-buahan, punya tumbuh-tumbuhan, punya binatang, punya daging, punya semuanya. Makan gak harus ngirit. Bahkan sudah kenyang masih banyak sisanya. Itu namanya tanah perjanjian. Dan itu jatah kita di perjanjian baru. Makanya saya dapat pewahyuan itu, way of the kingdom. Jalan kerajaan, segala sesuatu mungkin, segala sesuatu di dalam nama Yesus, ya. Tapi ada caranya. Kalau kita nggak ngerti caranya, nggak dapat. Mau sampai gimana pun nggak dapat. Nah, identitas di dalam Kristus itu adalah pertumbuhan proses pengenalan kita akan Tuhan. Daud mengalami itu dengan sangat luar biasa. Mari kita buka firman. Kolose 1:27. Kolose 1:27. Kita baca bersama-sama dengan suara yang cukup keras sehingga telinga kita bisa dengar suara kita, dan dengan pendengaran akan firman Tuhan dalam hati timbul iman. Oleh karena iman kita akan hidup dan berkemenangan karenanya. Baca 1, 2, 3. Kepada Allah memberitahukan
Amin, haleluya. Hari ini saya dibawa Tuhan, dibawa Roh Kudus untuk baca satu ayat. Ada beberapa terjemahan. Dan ternyata itu memperkaya dan membuat pengertian saya bertumbuh, pengenalan akan saya bertumbuh, dan saya punya pengharapan lebih lagi. Ternyata ayat ini dalam bahasa Inggris artinya bukan Kristus di tengah-tengah. Christ in you. Christ in you. Makanya tadi saya ngomong di imam perjanjian baru, kita semua adalah imam kesetaraan. Kita bukan seperti agama lain yang ada kasta. Nggak peduli yang bicara di depan, nggak peduli yang duduk. Yang penting yang melakukan firman siapa? Bukan yang ngomong. Dan kekuatan roh. Ini lebih keren lagi, kita masuk lebih dalam. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Saya sangat dimerdekakan dengan pengetahuan ini, dengan pewahyuan ini. Roma 8 ayat 11 kita baca. 1, 2, 3. Kebayang gak Bapak Ibu? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama ada di dalam kita. Dan yang ternyata bahasa yang lain aslinya bukan Christ in us lagi, tapi Christ dwelling. Bahasa Inggrisnya tulisannya dwelling. Dwelling itu bukan hanya tinggal, dia berdiam, dia menetap, dia ada untuk selama-lamanya. Dia ada tinggal menetap. Perjanjian lama, roh Tuhan keluar masuk. Hingga Ibrani ngomong gini, zaman dahulu Tuhan berfirman melalui nabi-nabinya. Tapi sekarang Tuhan berfirman melalui siapa? Anak. Anaknya itu kalian pikir cuma Yesus. Kita baca Efesus 1 ayat 5 dan 6. Efesus 1. Ini adalah ayat-ayat identitas. Kalau kita mengerti dan kita renungkan setiap hari, kita akan tahu hak kita di bumi ini apa dan cara ngambilnya bagaimana. Tahu itu masalah pertama. Mengambilnya, merubahnya jadi kenyataan. Untuk membuat uangnya masuk rekening, itu lain lagi. Untuk membuat sakit itu sembuh, itu lain lagi. Untuk membuat hubungan yang rusak jadi harmonis, itu beda lagi. Antara tahu kita memang punya hak itu, punya jatah itu, dan mewujudkannya, dan mengalaminya secara pribadi, itu beda. Dan membawa orang lain masuk mengalami, itu beda lagi. Roma 8 ayat 11 itu bicara Tuhan yang dwelling. Dan tadi selanjutnya ayat apa? Sudah dibuka? Efesus 1 ayat 5 dan 6. Tolong dibaca. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saya mau buka terjemahan lain di ayat 6. Dalam bahasa Inggrisnya bunyinya seperti ini. To the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. Accepted in the beloved artinya kita diterima sebagai orang yang dicintai. Oleh karena itu, saya itu agak gatal kupingnya kalau ada hamba Tuhan yang sangat diurapi, sangat profetik. Ada rekan ulang tahun ngomong gini, Happy birthday, marilah kita terus mengejar perkenanan sang raja. Saya kuat kan gak bisa tahan. Hey bro, lu udah berkenan, perkenanan gak usah lu uber-uber. Kita itu sudah berkenan kepada Tuhan. Yes. 100%. Kata accepted in the beloved, diterima, itu dalam kata lainnya berkenan. Dalam bahasa aslinya, di seluruh Alkitab Perjanjian Baru, kata berkenan itu ditemukan yang sama artinya dalam Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28.
Mari kita baca 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, jadi ketika Maria hamil Yesus, itu tanpa bantuan manusia lain, melalui Roh Kudus, dia didatangi malaikat. Wah, berapa banyak kita yang alami didatangi malaikat? Gak banyak. Tapi Maria itu didatangi malaikat, kelihatan mata begitu. Dan malaikatnya ngomong, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Allah." Dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggrisnya, yang dikaruniai Allah itu artinya highly favor. Highly favor, favor tertinggi. Dulu ada hamba Tuhan, saya pernah dengar Tuhan mengasihi semua orang, tapi nggak semuanya jadi favorit. Untuk kamu jadi favoritnya Tuhan, kamu harus begini. Hus. Saya tidak mau membicarakan siapapun, karena pewahyuan itu di siapa yang ngalamin itu akan beda lagi pengertiannya. Dan biarlah orang hidup dengan pengertian masing-masing. Kita tidak saling menghakimi. Kalau kita menghakimi mereka, kita sama aja sama mereka. Di sini beda, men. Di sini kita diterima tanpa syarat. Di sini kita dicintai tanpa sebab dan diberkati tanpa batas. Oke? Ya, balik lagi di situ ya. Jadi highly favor itu artinya perkenanan yang tertinggi. Jadi kalau dulu orang ada ngomong kalian semua dicintai, nggak semua jadi favorit. Ini highly favor artinya adalah favorit yang tertinggi. Udah nggak ada yang gila, mentok di sana deh. Dan Maria memang kayaknya pantas deh. Maria mengandung Yesus, perempuan yang sangat spesial. Dan ternyata kata di Efesus tadi, diterima itu sama persis dengan ini artinya. Di Alkitab hanya dua ini dalam bahasa aslinya yang artinya sama, highly favor. Gila bener gak? Kenapa kita bisa mengalami highly favor? Karena waktu terima Yesus, kita mengandung Yesus. Itulah rahasia yang besar. Dan hanya bisa sampai kepada orang yang dikasihi dan mengalami kasihnya, menerima kasihnya. Jadi jangan pernah mau mulai hari ini kita dikatakan oleh siapapun, seberapa dia besar, seberapa dia urapi kamu, kita dikatakan kayak orang berdosa, hai orang berdosa, hai orang najis. No. Kita 100% kudus. Kita 100% berkenan. Lu gak usah ngapa-ngapain, lu berkenan 100%. Saya garis bawahi, di tempat kita diterima apa adanya, tapi selalu ada lanjutannya. Kita tidak pernah dibiarkan apa adanya. Grace itu bukan license to sin. Grace adalah orang yang mau menang dari dosa, gak mampu. Kalau kamu enjoy dosamu, nikmatilah sampai habis. Tempat ini memang ada karena orang-orangnya, gua mau Tuhan, tapi gua gak kuat, gua gak mampu. Itu terlalu besar, ngikat gua udah terlalu lama, terlalu sakit. Hari ini ada kabar baik buat kalian semua. Jadi di dalam kasih karunia itu bukan berarti license to sin. Gue bisa tidur sama semua perempuan. No. Kita ini umat perjanjian. Kita punya istri, teman seperjanjian. Gak ada pewahyuan dari manapun di dalam nama Yesus lu boleh berzina, itu gak ada. Gak ada. Salah total. Kalau orang jatuh lagi, dia kepingin berhenti, gak sanggup, itulah kasih karunia dinyatakan, diturunkan dari Allah. Tetap kok semua itu ada konsekuensi kok. Gak bisa itu sembarangan. Nah terus kenapa? Sekarang kenapa tetap setelah kita mengalami segala-galanya, kita tetap melakukan sesuatu? Kerajaan Allah itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kita orang-orang itu kalau semua ke gereja, dulu saya juga termasuk, disuruh baca firman, disuruh bayar perpuluhan, disuruh ini, disuruh pelayanan, disuruh ini. Saya berani ngomong hari ini, apa tujuan Yesus datang ke dunia?
Satu, menebus dosa. Dua, memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Yang ketiga, gak pernah disebut, jarang disebut, supaya kita semua mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpah. Amin. Di dalam segala hal. Itu kenapa dia turun ke dunia. Bukan pelayanan. Saya orang pelayanan, tapi ini bukan tujuan utama. Ini salah satu panggilan saya. Kalau gak dipanggil pelayanan gak apa-apa. Firman itu berlaku seluruh kehidupan, men. Gak dalam pelayanan tok, gak di atas mimbar tok. Namanya kita bikin dikotomi. Sedangkan Injil kerajaan itulah Injil kehidupan. Berlaku dalam segala hal. All circumstances. Saya tidak bilang ada yang ngomong khotbah pelayanan adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan. Ya lu yang ngomong full time. Ya jelas lah. Sekarang gini aja, lihat aja di dunia ini. Seperti ini loh. Atlet tinju ada yang gendut nggak? Ada. Atlet karate ada yang gendut nggak? Ada. Tapi saya jarang ketemu atlet renang gendut, jarang. Perutnya flat semua. Nah itu bicara apa ya? Keragaman yang secara majority. Keragaman secara majority. Nah sekarang dalam kehidupan ini lebih banyak orang pelayanan atau enggak? Enggak lah. Dari satu kota ada 10 juta, yang pelayanan berapa? Enggak sampai 20%. Terus sekarang pelayanan panggilan itu masih ikut sebetulnya semua pewahyuan yang tidak berdasarkan perjanjian baru atau berdasarkan hubungan. Itu perjanjian lama. I'm sorry. Berdasarkan tingkatan. Lu kalau nggak lakukan mati. Lu harus bayar. Lu kalau bayar emangnya Tuhan mafia? Emangnya Tuhan mafia? Lu bayar uang bulanan. Kalau enggak ada yang rampok. Yang rampok siapa? Ya dia juga. Nyuruh anak buahnya. Masa Tuhan kita kayak gitu? 3 nih tujuannya, menebus dosa, memulihkan hubungan kita dengan Bapa, hidup yang berkelimpahan. Perhatiin baik-baik. Dan Maria yang mengalami perkenanan Tuhan begitu tinggi, ternyata untuk Yesus bisa merubah dunia, dia harus lahir dan besar. Firman keselamatan, Injil keselamatan itu baru gerbang awal sebelum kita ngalami namanya Injil kerajaan. Artinya firman itu kalau masuk pertama kali namanya benih. Macan kalau masih bayi lucu imut-imut. Macan nih gualang nih bisa makan orang nih. Kalau kecil imut-imut. Kita bisa gendong-gendong. Anak Tuhan kalau selamanya bayi tidak pernah menggetarkan iblis, tidak pernah merubah apa-apa, tidak pernah berdampak, tidak pernah melakukan apa-apa buat kerajaan surga. Gak akan pernah. Jadi Yesusnya harus besar. Benih ilahi itu harus besar dan menguasai hidup kita. Sehingga kita melakukan firman bukan karena kita. Itu betul. Karena roh yang di dalam kita yang membangkitkan Yesus itu yang mengampukan. Itu yang sudah menjadi berkuasa. Makanya kita harus mengalami perpindahan dari relation menjadi fellowship. Relasi itu hubungan, oke. Kita tahu status, iya. Dapat pewahyuannya, iya. Tapi untuk semua firman itu jadi daging, kita harus mengalami namanya fellowship. Fellowship itu nggak pernah satu arah. Fellowship itu selalu 2 arah. Jadi kalau kita berdoa terus, ngomong terus, nggak pernah dengar apa-apa, itu baru sebatas relasi. Jadi memang orang hidup dalam kerajaan Allah itu kadang-kadang dari depan kelihatannya sama semua. Ya dia berdoa, dia firman, dia pelayanan. Tapi yang membedakan apa? Dalam motivasinya. Yang tadi saya ngomong, saya ikut seminar Dark Side of Leadership. Itu hamba Tuhan udah melayani puluhan tahun. Ada satu hamba Tuhan bersaksi, dia udah melayani puluhan tahun. Khotbah, seminar, semua udah, KKR semua udah. Tapi dia punya kelemahan. Dia bongkar-bongkaran berani. Apa kelemahannya? Saya takut naik pesawat.
Tuh. Jadi rapi. Dan yang saya tadi ngomong di awal, terima Yesus, roh berubah, jiwa dan tubuh belum. Tubuh gak langsung six pack. Ada namanya proses. Itu pengertiannya gini loh, sederhana. Ada memang dua hukum yang berbeda. Saya dapat itu dari Hatta. Perjanjian lama dan perjanjian baru, sistemnya beda. Hukumnya beda. Klausulnya beda. Kitab Roma dan kitab Yakobus itu sangat paradoks. Kitab Roma hanya dengan iman kita diselamatkan. Kitab Yakobus telak-telak nulis begini, iman tanpa perbuatan mati. Yang benar yang mana? Ayo yang benar yang mana? Hari ini relax, yang penting firman itu masuk. Biarin roh yang bekerja. Nanti kita ngerubah hidup kita ke depan. Tahu-taunya rubahnya entar pula besok kerja udah beda semua cara berpikirnya, cara kelakuannya beda. Ayo yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Terus bedanya apa? Beda konteks. Kitab Roma itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bahkan dosa sekalipun gak bisa. Kesalahan kita gak bisa. Perbuatan apapun tidak bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Makanya di perjanjian baru, kita semua imam. Kita semua bisa berhak mendengar suara Tuhan. Kalau yang belum dengar, mungkin gak ngerti caranya, atau dibohongi, atau percaya kepada dusta iblis, entah melalui buku atau hamba Tuhan, kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Jadi udah gak ada lagi tuh kaum Lewi itu, cuma satu yang paling kudus, segala-galanya gak ada. Kitab Yakobus konteksnya hubungan kita dengan orang lain. Orang lain gak mengerti hatimu, gak mengerti pikiranmu. Makanya suami istri saling mencintai, menikah bertahun-tahun, konflik terus. Semua cuma ngomong di dalam hati. Komunikasinya sulit sekali. Komunikasi jadi penting. Di kitab Yakobus, dalam berhubungan dengan orang gak ngerti pikiran, gak ngerti hati. Cuman kau apa? Perkataan dan perbuatan. Rudi meskipun mengasihi saya luar biasa, selama dia gak ngomong apapun, dia gak melakukan apapun, gue gak tahu. Gak ngerti. Manusia nuntut gitu. Suami mau ngomong, aku mencintaimu istrimu, gak pernah ngasih uang belanja. Gak mungkin, bullshit. Bullshit. Apalagi kalau suaminya punya, gak pernah ngasih apa-apa, gak pernah beliin apa-apa, itu sudah bullshit paling nomor satu. Karena istri gak akan mengerti apapun, kecuali dengan perkataan dan perbuatan. Itu berlaku dua arah loh. Juga sebaliknya suami, kadang-kadang masalah semua suami ke dunia apa? Istrinya ngomong, lu gak ngerti, lu kalau gak ngomong gue mana ngerti, emang gue dukun. Mestinya lu ngerti, kita udah kawin bertahun-tahun, ya tetap aja kalau lu ngomong gue mana bisa ngerti. Itu juga masalah semua istri, makanya kalau ada komunitas enak. Saya dulu waktu masih zaman tol belum pakai kartu. Jadi kan kalau kita pergi harus ada duit minimum buat bayar tol. Lah tiap pagi istri saya itu ngambil uang saya di dompet. Saya dulu dongkolnya setengah mati, marahnya kalau saya beberapa kali masuk tol gak ada duit. Waduh, pusingnya setengah mati itu. Udah teknisnya selesai gimana gak usah tahu dah. Pokoknya pusingnya setengah mati lah itu. Waktu saya dongkol setengah mati, saya cerita sama teman-teman, untungnya kita punya teman, kita punya sahabat. Ternyata bininya juga begitu. Jadi dongkol saya hilang setengah, 70% hilang. Oh ternyata itu masalah semua istri. Bukan istri gua yang keparat, tapi semua istri begitu. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Istri kalau nggak punya teman-teman istri yang lain, dia kira suaminya yang paling menyebalkan. Ternyata semua suami ya gitu kelakuannya, jorok semua. Ayo semua istri pasti bilang istri suaminya jorok. Iyalah. Apalagi kalau dia nyapu-nyapu, ya betul, kentut sembarangan apapun. Pokoknya istri itu menganggap suaminya adalah orang paling jorok sebetulnya. Lu tanya suami-suami yang lain, suamimu pasti mendingan kalau dibandingkan. Nah makanya ini firman. Senangnya firman itu apa? Berlaku dua arah dan buat siapapun.
Nggak ada firman buat dia, firman itu buat saya. Selalu firman itu buat saya. Kalau kita dengar firman bagus, itu buat dia, namanya kita masih Farisi. Itu perjanjian lama lagi. Karena gue bener terus. Lo kan gitu kan, jadinya kan, gue bener terus. Nah, ketika yang namanya relasi jadi fellowship, yang namanya hubungan itu jadi persekutuan, itulah yang namanya hidup dalam roh. Masih bisa jatuh gak? Masih bisa. Darah dan daging. Tapi seberapa cepat kamu bertobat, seberapa cepat kamu merespon apa kata roh di dalammu, itulah yang bisa menyelamatkan kita dan mengembalikan kita dengan secepat-cepatnya. Karena di dalam Tuhan itu nggak ada ruang dan waktu. Mata uangnya iman. Iman aja pemberian. Nah terus gimana? Makanya kadang kita tuh nggak ngerti cara mengenal Tuhan, sehingga rasanya ikut Tuhan setengah mati. Wah, saya tuh dimerdekakan dengan luar biasa dengan firman ini. Saya share semuanya hari ini, biar kita semua mengalami kemerdekaan bersama-sama. Saya menulis buku ini buka-bukaan aib. Itu saya mendapat janji Tuhan dalam kitab Roma ayat 2. Hukum kehidupan di dalam Kristus Yesus memerdekakan engkau dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, saya dapat pewahyuannya, kata aslinya itu hamartia, meleset dari sasaran. Meleset dari apa? Meleset dari sasaran itu, jadi berarti bukan gini, membunuh, berzina, merampok, itu bukan dosa. Oh, orang udah sesat, enggak. Itu akibat dosa. Itu saya nggak bilang itu bagus, itu nggak apa-apa, bukan. Tapi itu bukan dosa yang sesungguhnya. Ternyata dosa itu bahasa aslinya meleset dari sasaran. Meleset dari apa? Dari identitas, panggilan, dan warisan. Dan hukum maut itu ada di Wahyu 6 ayat 8. Hukum ada penunggang di kuda hijau kuning namanya maut. Dia punya kuasa untuk membunuh seperempat manusia di bumi. Salah satunya di Wuhan sana. Seperempat manusia dari bumi. Dengan pedang, sampar, kelaparan, binatang buas. Pedang bicara hubungan, sampar sakit penyakit, kelaparan bicara keuangan, binatang buas bicara pekerjaan iblis. Hari ini marah, penculik anak, ketemu, udah kebuka, kebelah. Ketika saya lihat orang-orang yang melakukan itu ketangkep, lihat mukanya nih, dingin. Jadi harus kejamnya luar biasa, baru bisa belek badannya anak, ngambil organnya, terus jahit lagi, terserah lu mati nggak hidup, nggak urusan gue. Tapi itu butuh kekejaman tingkat tertentu baru bisa. Pembunuh aja belum tentu bisa. Kalau untuk belekin badan anak kecil ngambil ini sih, karena organnya katanya sih dibeli 5M sih. Jadi udah gelap mata, Dan saya kasih tahu ya, surga sama neraka itu rebutan kita. Rebutan apa? Rebutan free will. Ada satu orang menyerahkan free will-nya kepada iblis. 6 juta orang mati tanpa alasan. Namanya siapa? Hitler. Dia nggak peduli, nggak alasan, orang itu kenal nggak kenal, asal lu Yahudi dibunuh. Karena dari kecil dia dibully sama orang Yahudi. Jadi dia menganggap punya pemahaman semua orang Yahudi harus mati di muka bumi. Dia bunuhin semua. Walaupun intervensi dari banyak hal, akhirnya ada yang selamat tapi banyak yang mati. Ada satu orang nyerahin free will-nya kepada Tuhan. Jutaan orang di India hidupnya selamat. Siapa? Bunda Teresa. Di surga nanti nggak ada namanya kamu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nggak ada. Siapa yang mengalami pengenalan akan dia, itu yang bertemu muka dengan muka. Gereja lu apa? Nggak ada. Doktrinmu apa? Nggak ada. Udah bayar gua suluh, nggak ada di sono. Di surga nggak ada itu semua. Di surga Tuhan hanya lihat siapa yang kenal dia. Makanya Matius ngomong siapa? Nyah lu, gua gak kenal. Karena kalau kenal pasti masuk. Nah, pengenalan akan dia inilah yang menjadi masalah kita semua, dan zaman apapun masalahnya di sini.
dan perhatiin baik-baik. Tidak ada orang yang mengenal dia terus merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu keluar dari hukum perjanjian baru. Perhatiin ya, kalau orang mengalami pewahyuan, mengalami pengurapan, pelayanannya besar, dia jadi kaya, terus merasa lebih tinggi dari orang, itu dia balik lagi perjanjian lama. Karena dasarnya perbuatan, bukan berdasarkan kasih karunia. Orang yang mengalami kasih karunia, mengalami berkat luar biasa, dia nggak berubah. Teman saya dapat kontrak batu bara, sebulan dapat 200 juta, 3 tahun. Sombongnya minta-minta, nganggep orang lain bukan orang. Saya doa, moga-moga bukan karena saya doa. Saya cuma batin dalam hati, amit yo, baru dapat duit segitu aja nggak nganggep orang-orang. Besoknya kontraknya batal. Bukan doa saya, itu memang nggak tahu lah sebabnya. Tapi itu jelas banget, langsung karakter berubah. Dan setelah kontraknya batal, dia balik lagi. Normal lagi. Waktu saya tegur setelah semuanya kondusif, ya namanya manusia bisa salah. Tapi kesempatan gak terulang lagi. Sampai dia dipanggil Tuhan, kesempatan itu gak pernah terulang. Nah, inilah masalah kita semua. Gimana kita jalani hidup bersama dengan Tuhan sehingga mengalami pengenalan dia. Kenapa? Karena pengenalan akan dia itu sampai kepada kekekalan. Semua yang di luar pengenalan itu sampai dia hilang. Namanya pengurapan hilang, duit udah pasti hilang, terkenal atau enggak pasti hilang. Tapi pengenalan akan dia itu sampainya kekal. Kekal, bro. Dan janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Nah, ketika saya dapat pewahyuan yang begitu dahsyat bahwa setiap anak Tuhan, setiap orang yang nyembah Yesus, nyerahin hidupnya kepada Yesus, dia akan mengalami hukum roh, hubungan harmonis, suami istri, orang tua anak sesama. Kesehatan akan menjadi sehat, bugar, prima. Umur 80 bisa naik gunung, mata masih tajam. Keuangan berlimpah-limpah. Butuh 1 juta, punya 10 juta. Dulu orang butuh 1 juta, ada yang ngasih 1 juta, bayar per bulan masih kurang. Itu namanya wrong konsep, salah pengajaran, wrong teaching. Ada anak Tuhan yang berpikir, kita hidup bergantung pada Tuhan, gak boleh nyimpen duit. Hamba Tuhan dulu, kalau ditawar asuransi, marah-marah dia. Aku ini hamba Tuhan, aku ini hamba Tuhan, gak butuh asuransi. Dulu. Sekarang punya asuransi semua. Kenapa? Itu pemahaman, pengetahuan. Jadi hidup bergantung pada Tuhan itu bagaimana? Mengandalkan dia itu bagaimana? Lah ketika saya dulu memahami bahwa hidup bergantung pada Tuhan, gak nyimpen duit, ada duit berapa habis terus. Padahal Tuhan mau kita mengelola. Waktu masih sehat olahraga. Kamu udah sakit mau olahraga gak kuat. Ini semua ada hukumnya masing-masing. Wong bicara tentang gendut itu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Ketika kamu makan berlebihan dalam jangka waktu tertentu, barulah gendut. Ketika kamu ngurangi makan dalam jangka waktu tertentu, barulah kurus. Jadi harus menjadi lifestyle. Ini ngomongin diri sendiri, bro. Bukan ngomongin orang lain. Kan khotbah juga cermin. Itu ngomongin diri sendiri. Firman itu yang berlaku kena siapa? Bukan orang lain. Saya, kita. Nah, dapat janji luar biasa. Kehidupan jerak, ekonomi turun jerak, semua turun jerak. Waduh, pewahyuannya udah dapat, tapi ternyata pewahyuan itu kamu harus adakan fellowship. Ini yang terakhir ya. Ini keren banget. Kita ambil Ibrani. Wah, ini keren banget. Ini makanya kalau saya sampai baca itu sampai Tuhan ampuni saya kok bisa nggak percaya.
Kamu sendiri yang beli wahyu itu kok saya bisa nggak percaya itu nggak bakalan terjadi. Gimana mungkin? Ibrani 6. Ibrani 6, saya bacain. Ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, nama Abraham bisa ganti namamu. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada hal lain yang lebih tinggi daripada dia. Kata, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua fakta yang tidak pernah bisa berubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan memperoleh dorongan kuat untuk menjangkau pengharapan itu yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya coba ringkas sesingkat-singkatnya, ini kalau dijabarin panjang. Tapi intinya gini. Siapa yang pernah mendapatkan janji Tuhan dalam hidup? Kadang kita itu ditipu oleh iblis. Saya dulu besar terima Tuhan, bertumbuh di sebuah gereja yang sangat profetik, dan hari ini menjadi gereja yang paling besar, salah satu yang paling besar di Jakarta. Dan hari-hari itu banyak nabi-nabi Tuhan dari seluruh dunia datang ke gereja itu. Dan kadang nabi itu demikian pekanya sehingga dia bisa sebut nama dan orang yang ada, dan bisa ngomong hal-hal yang gak pernah ketemu, tepat, luar biasa. Dan kita menjadi sangat stres. Kenapa? Karena lihat teman-teman kita didoain, kita gak pernah dipanggil. Dan gue frustasi. Tuhan itu sayang apa enggak ya sama saya? Sampai saya ngalami yang namanya kasih karunia, identitas di dalam Kristus. Saya baru tahu saya nggak butuh nubuatan siapapun untuk merasakan untuk mengalami saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita tidak butuh perkataan manusia untuk kita mengalami perkenanan Tuhan. Ingat itu. Ingat. Dengan Tuhan gak ada hubungan dengan orang lain. Tergantung apa yang kamu percayai. Pegang itu baik-baik. Karena iblis akan bekerja di sana. Iblis akan bekerja di sana. Mengintimidasi, mendakwa. Kamu dulu pernah begini-begini. Kamu dulu begitu-begitu. Diam kau iblis. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kamu ngomongin saya, ngomongin Yesus. Lu ngadepin dia sendiri. Ke depan sana sama Yesus, bukan sama gue. Gue udah gak ikut-ikut. Gue udah dibeli dan dibayar lunas. Gue udah bukan punya gue lagi. Udah punya dia. Lu ganggu gue, sama aja ganggu dia. Lu hadapin bos gue dah. Sampai kamu dewasa, kamu akan face to face sama iblis. Kita ini perlu namanya proses bertumbuh sampai kuat. Tadi itu seperti anak macan, udah jadi macan. Nonton Simba gak sih? Nonton Lion King gak sih? Waktu dia masih kecil dia mau hinanya serigala-serigala cuma ngakak. Wah, kakak. Waktu gede, wow, baru lari semua. Sama persis itu gambaran. Selama kita belum akil balik, kita nggak menerima kuasa, otoritas untuk melawan iblis. Kalah kita. Nah, siapa di sini yang pernah terima janji Tuhan? Jangan mau diintimidasi oleh iblis lagi. Janji Tuhan itu adalah firman yang baik tentunya. Kamu jangan percaya yang negatif. Firman Tuhan yang baik, yang kamu percayai, itulah janji Tuhan buat kita.
Sekali lagi ya, janji Tuhan adalah setiap firman yang baik yang kita percayai, itu janji Tuhan buat kita. Dan untuk janji itu jadi nyata, itu butuh proses bertumbuh. Itu butuh proses waktu. Karena ada dua hukum yang berbeda antara hukum roh dan hukum dunia. Lain waktu nanti saya cerita kenapa orang baik mengalami hal yang buruk. Itu hubungannya di sana. Tapi ada dua hukum yang jelas. Dan itu untuk perlu valid, de jure, de facto, sampai turun. Bam! Jadi malam ini kita akan deklarasi. Coba ingat-ingat firman mana yang paling menyentuh hatimu. Dan kamu doakan begitu lama, tapi gak pernah terrealisasi. Bahkan rasanya tambah jauh. Malam ini dengar. Tuhan ngomong, apa yang aku janji kepada kalian, tak tambahin. Aku sumpah demi diriku sendiri. Masa sih gak terjadi? Pasti terjadi. Nah, tiba-tiba kita ngalamin namanya iman. Bang, tahu-tahu kita sudah ada di sana. Dan Kristus adalah imam perjanjian baru. Menurut Melkisedek, Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua harta rampasan. Melkisedek itu lebih tinggi dari Imam Lewi. Imam Lewi itu adalah imam penentuan oleh manusia. Tapi Melkisedek itu nggak tahu. Jadi kenapa Yesus disebut? Yesus itu adalah teologi yang sempurna atau perwujudan Tuhan yang nyata. Satu-satunya Allah yang jadi manusia ya Yesus itu. Di luar itu nggak ada. Karena zaman dari bangsa Israel nggak tahu Melkisedeknya di mana, udah nggak tahu wujudnya, nggak tahu di mana. Mereka tunjuk kaum Lewi untuk menjadi wakil orang mengalami Tuhan. Karena mereka juga tahu tanpa berkat dari Tuhan mereka nggak bisa survive. Itu mereka tahu. Tapi hati gampang berbalik. Makanya Taurat diturunin. Lah di perjanjian baru, segala sesuatu yang dipaksa itu menjadi kematian. Di perjanjian baru, hukum yang pertama adalah bicara tentang hati. Hati itu harus tulus dan rela. Mengampuni itu bukan masalah sanggup gak sanggup, rela gak. Kebanyakan kita gak rela daripada gak mampu. Kalau kita Tuhan dijerit sama Tuhan, tolong aku gak mampu nih, aku gak bisa ngampuni suamiku, maka Tuhan turun tangan, des, tiba-tiba dari dia turun, tiba-tiba bisa ngampuni itu. Saya dengar gitu gak sekali. Orang mau berhenti rokok, kurangin dari 2 bungkus tiap hari, kurangin 2 batang. Sampai akhirnya 1 hari tinggal 2 batang. Dari 1 hari 2 bungkus sampai 1 hari 2 batang. Hebat nggak? Hebat. Ada masalah, 2 bungkus lagi. Amin. Itu pakai kekuatan manusia. Saya ketemu orang di proyek. Waduh, saya udah 3 tahun berhenti ngerokok. Sekarang ngerokok lagi, pusing. Pakai kekuatan sendiri, itu akan habis. Balik lagi. Kayak lingkaran setan, balik lagi. Nah kalau kekuatan roh, begitu itu juga sebetulnya kekuatan roh itu supernatural, itu nggak ada polanya. Hak prerogatif surga. Makanya kita nggak tahu kapan bisa terjadi, nggak tahu caranya gimana, nggak ada polanya. Semuanya kasih karunia, tergantung hubungan kita dan pengenalan kita. Ada orang-orang yang kepingin berhenti ngerokok, tiba-tiba rokoknya pahit. Sampai kapanpun nggak mau ngerokok lagi, selesai udah langsung. Dan langsung selesai. Supernatural. Tapi nggak bisa disamain sama setiap orang. Makanya kita harus ngerti firman mana yang buat saya. Bukan dengar firman buat dia terus. Oke ya? Waktunya udah habis, jadi gini. Malam ini kita praktek deklarasi. Bikin resolusi tahun 2020. Dengan pengertian kacamata perjanjian baru. Rasanya nggak mungkin. Rasanya mustahil. Tiba-tiba kita punya iman ngomong. Tuhan tolong Tuhan. Tolong aku yang nggak percaya. Tolong aku yang nggak percaya.
Pasti sembuh. Dan ingat, semua janji Tuhan malam ini digenapi dengan sumpah. Dengan sumpah artinya tidak mungkin tidak terjadi. Nah itu rasanya, wah yes. Masalah kapan udah bukan urusan gue. Oke, yuk bangkit berdiri. Kita praktek ya. Malam ini kita praktek ya.